Oke semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Irma Septiani. Di sini aku sebagai mentor pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini adalah naskah UAS tahun 2022 pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kenapa aku ngambilnya naskah yang 2022? Karena eh, yang tahun 2023 dan 2024 itu UASnya Akmen dilakukan secara offline, lisan. Nah, jadi karena dosennya juga tim dosennya sama, aku bakal ambil naskah UAS untuk penjelasan mentoring hari ini. Nah, di dalam naskah UAS ini ada 4 soal, di mana nomor 1 dan 2 itu soal teori dan nomor 3 dan 4 itu baru soal hitungan. Di sini aku langsung aja ya ke nomor 3 dan nomor 4. Nah, nomor 3 soalnya seperti ini. Perusahaan mahkota selama ini mempunyai penjualan rata-rata 4.000 unit dari kapasitas produksi 5.600 unit. Produk dijual dengan harga 20.000 per unit. Biaya produk variabel sebesar 12.000 dan biaya tetap 2 juta. Pada tahun ini, perusahaan mendapatkan pesanan sebanyak 650 unit, tetapi dengan harga sebesar 14.500 per unit. Analisis oleh saudara, apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak? Nah, ini tuh materi mengenai special order, di mana ada beberapa order yang kuantitas dan harganya itu ingin dibedakan dari standarnya. Nah, di sini bisa dilihat special ordernya tuh 650 unit dengan harga 14.500. Nah, karena kenapa disebutnya special order? Karena harga awalnya itu di harga 20.000 nih per unit. Nah, ada pesanan ini, perusahaan ini yang ingin harganya 14.500 per unit. Nah, pertama kita jelaskan dulu nih kapasitas produksinya berapa, penjualan rata-ratanya berapa, harganya berapa. Ini udah di rata-rata, udah diklasifikasiin lah biar lebih mudah melihatnya gitu. Pertama, kita lihat dulu nih pesanannya butuhnya 650 unit. Lihat dulu dari eh kapasitasnya nih, apakah pesanannya ada atau enggak. Nah, dilihat dari kapasitas produksi nih. Kapasitas produksi perusahaan mahkota tuh kan 5.600 unit. Penjualan rata-ratanya itu 4.000 unit. Otomatis kalau misalkan kita kurangi nih 5.600 dikurangi 4.000, masih ada kapasitas yang tersedia. Masih ada kapasitas yang tersedia sebanyak 1.600 unit. Nah, karena 1.600 ini masih lumayan banyak, maka kalau dijual dijual 650 unit pun tidak masalah. Sebentar, kita hapus dulu. Karena ini masih 1.600 unit, jadi 650 itu masih termasuk ke sini, masih bisa diambil dari 1.600 atau dalam artian perusahaan tuh nggak perlu memproduksi ulang gitu, nggak perlu memproduksi yang baru untuk special order ini. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat, oh karena kapasitasnya masih ada nih, berarti bisa aja pesanan itu diambil. Nah, sebelum ke sana, kita lihat dulu nih, kan harganya tadi beda ya. Harga biasanya itu 20.000 per unit, yang ini, tapi perusahaan ini pengennya 14.500 per unitnya harganya. Nah, kita lihat dulu nih pendapatannya.
Kalau misalkan diterima, dapatnya berapa nih? Apakah untung atau rugi? Seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, masih dalam batas kapasitas, tidak butuh tambahan investasi atau biaya ekstra. Oke, dari sini diterima dulu untuk unitnya, kuantitinya. Terus kita hitung nih pendapatannya, apakah akan laba atau enggak. Hitungnya pakai eh, quantity dikali harga yang diinginkan. 650 dikali 14.500. Harganya segini nih pendapatan yang didapat sama perusahaan mahkota tuh. Terus selain pendapatan harus dihitung juga biaya-biayanya. Nah, karena ini masih dalam batas kapasitas, berarti tidak ada biaya tidak ada biaya tetap karena masih dalam batas kapasitas. Jadi kita hitung biaya variabelnya aja. Hitung biaya variabelnya itu 650 unit dikali yang tadi 12.500. Itu hasilnya 7.800.000. Oke, maaf ya, dilanjut. Udah dapet nih pendapatannya sekian dan biaya-biayanya sekian. Ini pendapatan, ini biaya-biaya. Terus yang harus kita lakuin itu adalah untuk melihat penjualan ini laba atau rugi, berarti pendapatan dikurangi biaya dong. Nah, dari pendapatan ini dikurangi biaya ini. 9.400.000 sekian dikurangi 7.800.000. Maka masih ada sisa nih laba, yaitu 1.625.000. Nah, udah kan? Karena tidak ada biaya tetap masih ditanggung di yang 2 juta ini karena produksinya masih dalam batas kapasitas. Nah, karena ini hasilnya laba, ada laba kontribusinya, maka perusahaan tuh kalau misalkan menjual dengan harga segitu dan kuantitinya segitu, tidak akan rugi gitu loh. Daripada dianggurkan kan masih ada sisanya, mending dijual meskipun dengan harga murah. Nah, jadi kesimpulannya pesanannya itu diterima. Diterima. Karena kapasitas masih tersedia, ya tidak mengganggu produksi reguler, dalam artian tidak harus membuat produk baru gitu untuk dijual dengan harga yang lebih murah. Terus eh, meski harga pesanan lebih rendah dari harga normal, namun harga tetap lebih tinggi dari biaya variabel. Itu juga sebenarnya bisa dihitung secara implisit kalau misalkan harga yang diinginkan itu masih lebih tinggi dari eh, biaya variabel, maka itu akan otomatis menguntungkan gitu loh. Otomatis memiliki laba gitu. Dan laba yang ditambahkannya itu ya laba yang didapat perusahaannya itu di 1.625.000. Tidak merugikan perusahaan karena tidak menjual rugi dan bisa meningkatkan utilitas kapasitasnya. Seperti yang aku bilang tadi, daripada si 1.600 produk yang enggak kejual ini enggak dijual sama sekali, mending ambil aja pesanan ini meskipun harganya lebih rendah. Tapi kan tetap laba juga. Oke, sampai sini nomor 1 itu udah selesai. Jadi keputusannya, pesanannya diterima. Next ke nomor 4, soalnya seperti ini. Perusahaan sifat tahunan menghasilkan produk DK. Biaya-biaya yang terjadi adalah sebagai berikut. Biaya variabelnya sekian, biaya tenaga kerjanya sekian.
overhead pabrik, biaya pemasaran, administrasi dan umum, dan biaya tetapnya bla bla bla. Tuh. Terus ada aktiva yang digunakan sebesar 60.200.000 dengan kapasitas produksi perusahaan mencapai 25.000 per unit. Sementara perusahaan menghendaki laba sebesar 25%. Nah, berdasarkan data tersebut, tentukan harga jual produk dengan menggunakan 3 konsep metode cost plus. Oke. Nomor 4 ini kita menentukan harga jual dengan menggunakan konsep metode cost plus. Nah, eh, sebelumnya nih teman-teman kan tahu metode cost plus yang biasanya sering digunakan itu sebenarnya intinya ada dua. Itu ada eh, cost plus yang full cost yaitu keseluruhan biaya dan juga ada cost plus yang variable cost. Nah, metode cost plus ini seperti pada namanya cost plus berarti memang ada tambahannya nih. Nah, tergantung tambahan-tambahannya apa. Misalkan tambahannya laba. Labanya 25%, maka biasanya sering digunakan di full cost dan variable cost. Terus, dalam soal ini ada keterangan aktiva yang dipakai. Maka, untuk konsep ketiga, metode cost plus ini kita gunakan sesuatu yang berhubungan dengan aktiva yang dipakai. Nah, sampai situ paham? Buat yang lain-lainnya, itu konsep metode cost plus itu teman-teman bisa cari sendiri di internet atau di buku-buku atau di jurnal. Tapi setahu aku itu ada 5 metode cost plus itu. Cuma yang intinya itu ada dua, yang full cost dan variable cost. Nah, untuk satu lagi, teman-teman harus lihat lagi nih di soalnya. Apa sih keterangan yang diberikan soalnya sehingga untuk satu konsep lagi itu butuh konsep yang mana? Nah, karena di sini itu keterangan yang diberikannya itu ada aktiva yang digunakan, maka eh, metode yang lainnya itu harus berhubungan dengan aktiva yang digunakan. Seperti itu. Oke, langsung ke jawabannya ya. Nah, jawabannya kayak gini. Kita eh, klasifikasikan dulu nih. Kan tadi ada biaya variabelnya bla bla bla, biaya tetapnya bla bla bla. Nah, kita tambahkan dulu nih. Biaya variabel totalnya itu ada 24.600. Dan biaya tetap totalnya itu ada 12.600. Kapasitas produksinya 25.000 dan target laba yang diinginkannya itu 25%. Lalu ada aktiva yang digunakannya itu 60.200. Oke, langsung masuk ke metode yang pertama, yaitu cost plus based on total cost atau full costing. Nah, seperti namanya itu full costing, berarti ini tuh keseluruhan biaya, keseluruhan biaya produksi dihitung. Nah, apa aja sih biaya produksi itu? Biaya produksi itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, itu ditambahkan dua-duanya untuk mendapat total cost atau full costing. Nah, pertama kita lihat dulu nih biaya tetap. Biaya tetapnya tadi itu biaya tetapnya itu 12.600. Total biaya tetapnya 12.600 nih. Itu dari situ ya. Nah, karena aku ingin langsung ke harga jual, maka aku buatkan biaya tetapnya itu per unit. Karena yang di atas itu biaya tetap nih ini masih per keseluruhan produksi. Keseluruhan produksinya 25.000. Nah, aku ubah dulu nih si keseluruhan biaya tetap ini dibagi kapasitas produksi, maka hasilnya adalah biaya tetap per unit. Nah, hasilnya segini. Hasilnya Rp504, yaitu biaya tetap per unit. Oke. Terus, kalau biaya variabel kan udah jelas tuh biaya variabel per unit. Kita langsung langsung aja nih tambahkan.
ke rumus total cost-nya, yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap. Biaya variabelnya 24.600 ditambah 504 biaya tetap. Sama dengan total cost-nya keseluruhannya 25.104. Ini belum ke harga jual, karena perusahaan ingin ada laba 25% dari keseluruhan biaya. Kita markup lagi nih, 25%. 25% dikali harga ini, dikali harga ini, 25% dikali 25.104, maka markup-nya itu 6.276. Nah, tinggal tambahkan nih. 25.104 ditambah 6.276. Maka harga jualnya itu 31.380. Itu untuk metode cost plus based on total cost atau full costing, harga jualnya. Oke, lanjut ke metode yang kedua. Yang kedua itu ada variable cost. Variable cost ini lebih gampang, soalnya yang dihitungnya adalah variable cost ditambah markup aja. Tadi udah dijelasin nih variable cost-nya dari mana? Dari sini. Variable cost. Nah, langsung aja karena emang sudah per unit juga. Karena kalau menentukan harga jual itu, harga jual akan tetap per unit gitu loh. Jadi nggak harus dikali untuk kapasitas produksi. Nah, jadi langsung aja. Biaya variabelnya sebesar 24.600 dikali markup. Markup 25% dari 24.600 itu 6.150. Lanjut ke harga jual, 24.600 ditambah 6.150. Maka harga jualnya itu 30.750 menggunakan cost plus based on variable cost. Ini lebih mudah karena biaya yang dihitungnya itu dari biaya variabel aja. Biasanya kalau sulitnya itu biaya variabelnya masih acak, masih random, itu paling susah untuk mencarinya biaya. Apakah biaya ini tuh biaya variabel atau ini tuh biaya tetap. Makanya dari awal kita klasifikasiin dulu nih biaya variabelnya apa aja, biaya tetapnya apa aja. Jadi pas perhitungan langsung gitu. Itu tipsnya. Terus yang ketiga, yang cost plus yang ketiga ini, tadi kan aku udah sempat bilang, eh, cost plus yang cost plus yang ketiga ini tergantung dari apa informasi yang diberikan di soal. Nah, di soal itu diberikan informasi berupa eh, aktiva yang digunakan. Aktiva yang digunakan. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, maka kita ambil yang based on desired ROI atau return of investment. Jadi berdasarkan target investasi yang ingin dicapai. Karena aktiva dalam soal itu kan tadi ada aktiva yang digunakan. Berarti otomatis perusahaan tuh memberikan modal dong pada produksi itu. Modalnya itu ya itu disebutnya investment. Investment dalam bentuk aktiva. Nah, jadi cost plus yang ketiga itu pakainya yang desired ROI. Jadi desired ROI itu target ROI yang diinginkan. Target, iya target ROI yang diinginkan. Nah, langsung masuk ke penjelasannya ya. Tadi tuh ada aktiva yang digunakannya itu 60.200 nih, 60.200. Terus targetnya sama kayak tadi 25% dari ROI, dari aktiva nih, dari aktiva ngitungnya. 25% dikali 60.200, maka target investasi yang diinginkannya tuh 15.050.000. Nah, kalau udah gini,
kita masuk ke total biaya produksi. Sebenarnya nih, total biaya produksi itu masuknya ke full costing. Full costing. Nah, kita hitung dulu aja yang ini ya. Total biaya produksi. Total biaya produksi itu ada biaya variabel ditambah biaya tetap. Nah, kalau yang atas itu dihitungnya per satuan unit. Nah, yang ini kita hitung per keseluruhan produksi. Maka yang harus dikalinya itu biaya variabel. Nih, biaya variabel. Kenapa seperti itu? Karena target ROI yang diinginkannya juga kan target keseluruhan. Jadi kita ubah dulu ke produksi keseluruhan. Nah, karena ini juga nih, karena total investasinya tuh investasi keseluruhan, bukan investasi per unit. Kalau misalkan di soalnya investasi per unit, itu maka teman-teman pas total biaya produksinya itu dihitungnya per unit, bukan per keseluruhan. Nah, karena di soalnya total investasinya ini per keseluruhan, maka di biaya produksinya juga dihitungnya per keseluruhan. Oke, dihitung ulang ini biaya variabelnya dikali 25.000, 24.600 dikali 25.000 hasilnya 615 juta. Dan juga biaya tetapnya yang tadi, yang ini, biaya tetap 12.600. Langsung ditambahkan total biaya produksinya itu 627.600. Terus, kita kalau mau menentukan harga jual per unit, sebenarnya sama aja, total biaya plus target. Nah, karena ini masih dalam keseluruhan, maka harus dibagi dengan jumlah unit. Jadi, rumusnya tuh total biaya plus targetnya yang 25% dibagi jumlah unit. Total biayanya tadi yang ini. Total biaya produksinya, biaya tetap ditambah biaya variabel, 627.600. Terus ditambah target ROI, targetnya 15.050. Dibagi jumlah unit. Jumlah unit yang diproduksinya itu 25 juta. Hasilnya 25.708 rupiah per unit harga jualnya. Oke, selesai. Untuk pembahasan akuntansi manajemen sudah selesai sampai sini. Nah, ini tuh biasanya suka ada tambahan lagi nih dalam soalnya tuh kan hitung harga jual per unit eh menggunakan metode bla bla bla. Nah, biasanya di akhirnya suka harus dipilih nih dari ketiga metode itu, metode mana yang harus diambil. Sebenarnya eh, nggak ada ketentuan lebih mahal harga jual itu bakal lebih baik bagi perusahaan atau enggak. Cuma biasanya lebih dipatok pada cost plus. Cost plus karena cost plus bukan dipatok ke cost plus. Maaf, lebih dipatok ke full costing. Kenapa? Karena dari full costing itu dihitung secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi biasanya kalau misalkan nanti di soal harus memilih, selain dilihat dari harga yang paling mahal itu yang mana, biasanya keputusan yang paling baik itu menetapkan harga jual dari berdasarkan total cost, full costing, seperti itu. Oke, baik. Karena udah selesai pembahasannya, karena cuma dua soal,
Untuk nomor satu dan 2 itu karena hanya berupa teori, jadi tidak perlu dijelaskan. Nah, teman-teman bisa cari sendiri di buku atau misalkan di Google atau di materi yang dosen teman-teman berikan. Baik, dari aku cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang mau nonton. Aku cukupkan pematerian ini. Aku cukupkan pematerian ini. Semoga materi ini bisa sama dengan apa yang teman-teman ujiankan nanti. Karena kalau dari Pak Asep itu soalnya juga sudah selesai, ujiannya juga sudah selesai. Untuk teman-teman yang belum selesai, semoga hampir sama soalnya seperti ini. Terima kasih.